Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan dan jika kita selalu mengupayakan untuk hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Di dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah, marilah kita memulai ibadah kita minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala sorga menyembah Dikau Khalik semesta. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra Tunggal Penebus, Roh Penghibur yang sejati, langit bumi-Mu penuh kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami dapat memenangkan peperangan melawan pandemi virus COVID-19 ini. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal yang Kau janjikan sejak semula. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga sesudah Trinitatis hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau damaikan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku pun, Yesus panggil aku pun. Marilah kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan kami yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami.
Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Jika kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19 yang hingga kini masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif mengidap COVID-19, teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun kami masih harus menghadapi penderitaan saat ini, kami percaya Engkau tetap menguatkan kami dengan pengasihan-Mu. Lihatlah kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan jika bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa dan keyakinan yang daripada-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki New Normal Life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah pandemi COVID-19. Jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk sama-sama memenuhi protokol kesehatan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersuka cita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami dan kami akan mengikuti-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan
tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaan-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ketiga sesudah Trinitatis pada hari ini tertulis di kitab Kidung Agung 8 ayat 5-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Dan masing-masing kaummu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat dan Keuangan minggu ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, bantuan sosial Huria. Sehubungan dengan situasi wabah pandemi virus COVID-19, maka gereja kita telah memberi bantuan sosial berupa sembako untuk jemaat yang membutuhkan sebanyak 150 paket. Nama-nama jemaat penerima bantuan tersebut telah dimuat dalam Warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 21 Juni 2020 untuk kas jemaat Rp20.228.000, untuk pembangunan Rp7.500.000. Demikian Warta Jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, jemaat HKBP Cibinong, mulai dari sektor 1 sampai 16, dimanapun berada, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu hari ini. Tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan untuk kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak,
Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Itulah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, topik minggu kita pada hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Tak ingat, keluarga bahagia bukan keluarga kaya atau bukan keluarga sukses. Pertama saya mau bertanya kepada kita, ini harus dijawab masing-masing antara ayah dan ibu di rumah masing-masing. Pilih mana? Keluarga bahagia atau keluarga kaya atau keluarga sukses? Mana yang menjadi prioritas utama perjuangan setiap keluarga? Karena salah memilih, salah juga kita menjalaninya. Kita harus bisa bedakan antara keluarga yang berbahagia dengan keluarga yang kaya. Kenapa harus dibedakan? Karena kaya belum tentu bahagia. Kaya tidak, kalau satu keluarga kaya itu belum pasti bahagia. Atau keluarga yang sukses belum pasti keluarga yang bahagia. Ada banyak keluarga menghasilkan anak-anak yang hebat luar biasa, sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Karena itu kita tentukan dulu pilihan kita, mana yang harus kita perjuangkan, keluarga bahagia atau keluarga kaya atau keluarga yang sukses. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara membangun keluarga seperti yang saya sebutkan tadi. Membangun keluarga yang bahagia tidak sama dengan membangun keluarga yang kaya atau membangun keluarga yang sukses. Membangun keluarga bahagia itu tidak perlu banyak duit. Tapi membangun keluarga yang sukses mungkin harus banyak modal. Apalagi membangun keluarga yang kaya, pasti mungkin banyak modal. Ada orang dalam memilih jodohnya saja, dia sudah harus melihat siapa yang jadi jodohnya. Orang yang baik atau orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang sudah bekerja. Ada banyak orang tua yang sedih ketika putrinya membawa calon menantunya. Apa pekerjaannya? Belum ada, Pak. Kalau ada orang yang sedih dengan begitu, kira-kira kemana arah keluarga anak yang dia pikirkan? Mari kita renungkan dalam hal. Tadi saya katakan membangun keluarga yang bahagia beda resepnya dengan membangun keluarga yang kaya atau membangun keluarga yang sukses. Membangun keluarga yang bahagia paling tidak ada 3 hal sesuai dengan nas kita tadi. Yaitu yang pertama, keluarga bahagia mutlak harus ada hypotateste, yaitu tunduk. Siapa yang perlu tunduk? Istri. Nah, jadi kalau istri tidak tunduk kepada suami, jangan harapkan keluarga akan bahagia. Mari kita lihat, apalagi di zaman kita sekarang ini, ada suami yang sukses di kantor, mengurus ribuan karyawan, orang-orang atau staf-stafnya di kantor
pada hormat atau takut sama suami ini. Tapi di rumah dia tidak dihargai apapun, sedikit pun oleh istri. Anak-anaknya juga tidak tunduk kepada suami ini. Padahal di kantor dia adalah orang yang hebat, bisa mengurus atau memberi makan ribuan karyawan. Kenapa bisa begitu? Tadi dikatakan harus ada rasa tunduk. Kira-kira bagaimana perasaan seorang suami yang memiliki seorang istri yang tidak punya rasa tunduk kepada suaminya? Kira-kira bagaimana dia bisa hidup? Ada banyak suami-suami yang mengeluh, mau datang ke rumah, kenapa kamu enggak jarang makan di rumah? Bagaimana saya mau makan di rumah? Saya datang ke rumah aja, istri saya sudah menyebalkan. Ngasih makan saya aja disuruh pembantu. Padahal dia di situ gak ada. Jadi dia tidak memberi semangat kepada saya. Rasa tunduknya dia tidak ada. Nah, ibu-ibu anggota jemaat HKBP Cibinong, kalau ingin rumah tanggamu bahagia, perlihatkan rasa tundukmu kepada suamimu. Tunduklah. Ada hupotas. Di Roma 13 katakan juga setiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi digambarkan dengan kata hupotaso ini bahwa sistem kekeluargaan itu seperti sistem dalam kenegaraan ini. Setiap bawahan harus tunduk kepada atasannya. Nah, itu resep yang pertama. Istri harus tunduk. Yang kedua, resep yang kedua adalah agapetos. Yang harus ada dalam keluarga adalah agapetos. Bapak-bapak, jangan harapkan istrimu akan merasa nyaman, akan merasa bahagia di rumah kalau tidak ada agapetos ini, kalau tidak ada rasa kasih sayang itu. Mungkin ketika kepacaran, seorang laki-laki bisa menunjukkan betapa besarnya cinta kasihnya kepada si perempuan. Tapi setelah mereka berumah tangga, rasa agapetos itu mulai berkurang. Memang kasih itu seperti tumbuhan, bisa bertumbuh atau bisa makin kerdil, atau seperti daun-daunan, bisa berkembang subur tapi bisa juga layu. Kasih juga begitu. Jadi seorang suami yang menginginkan kebahagiaan bagi anak-anaknya dan istrinya, bagi dirinya juga, dia harus selalu setiap hari mengupdate, mengembangkan rasa cinta kasihnya kepada seisi rumahnya. Jadi kalau unsur yang pertama tadi adalah rasa tunduk dari istri, maka unsur yang kedua adalah rasa kasih sayang dari suami. Ada banyak bahaya atau ancaman-ancaman bagi pertumbuhan rasa kasih sayang. Yang pertama, bisa saja kasih sayang itu akan makin luruh ketika melihat istrinya sudah semakin tua atau tidak lagi memperhatikan dirinya, apalagi orang-orang Batak. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sektor 1 sampai 16, ingat itu. Ibu-ibu juga perhatikan penampilanmu. Kalau bapak sudah capek pulang dari kerja, kamu mungkin juga capek, tapi tetap perhatikan penampilanmu. Demi apa? Untuk apa? Supaya rasa kasih sayang suami tidak makin luruh. Yang kedua, ancaman bagi kasih sayang yang bisa makin luruh itu bisa karena semakin banyak di luar sana wanita-wanita cantik. Pak, hati-hati dengan punya
teman-teman yang cantik. Apalagi dengan gampangnya masalah komunikasi sekarang ini. Setiap kita membuka situs internet, gampang saja itu langsung muncul gambar-gambar wanita yang cantik-cantik. Nah, jadi mungkin dengan melihat begitu setiap hari, atau melihat sekretaris di kantor yang cantik, bisa saja rasa kasih sayang terhadap istri mulai menurun. Makanya saya sebutkan ancaman yang kedua, semakin banyak yang cantik di luar sana. Istri-istri, apalagi orang Batak, nang penong marianakon, tetap baik dengan paheamu, asauliho. Biasa na halak Batak, dangar gadi bayan, na peting ngarong gelek na, ujung na, nang dijaga hunibana, alam moruwe holong ni rohani, mati. Yang ketiga, unsur apa yang harus ada dalam keluarga yang bahagia? Kalau yang pertama tadi rasa tunduk dari istri, yang kedua rasa agapetos atau kasih dari suami, maka yang ketiga ini yang paling penting dari anak-anak, ada rasa taat. Setunduk apapun istri kepada suami, sebesar apapun kasih sayang suami terhadap istri, kalau anak-anaknya tidak taat kepada orang tuanya, tetap juga keluarga tidak bisa berbahagia. Karena bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu berbahagia melihat anaknya yang berandalan? Maka keluarga-keluarga HKBP Jemaat Cibinong, ingat anak-anak, supaya orang tuamu bahagia, kamu harus taat. Beda enggak taat dengan hormat? Kita yang hadir di sini dulu, beda enggak taat dengan hormat? Apa bedanya taat dengan hormat? Ini dipakai oleh Rasul Paulus dan bedakan itu. Kalau dia anak-anak, dia sebut harus taat. Tapi kalau sudah berumah tangga, dia sebut hormat. Nah, jadi beda enggak hormat dengan taat? Apa bedanya? Kalau taat seperti pasukan terhadap komandannya, apapun dikatakan oleh komandannya, siap. Itu saja. Itu taat. Tapi kalau hormat, bisa lakukan, bisa tidak dilakukan. Itu hormat. Jadi kepada anak-anak dikatakan tadi, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Artinya, selama kamu masih tinggal di rumah orang tuamu, selama masih tinggal di orang tuamu, selama orang tuamu masih memberi kamu makan, tidak boleh membantah. Itu artinya taat. Kalau hormat, mungkin iya Pak, tapi saya pikir dulu ya. Mungkin mama bilang begini, kamu harus begini. Orang yang hormat akan bilang, ma, tapi belum tentu itu yang terbaik. Tapi kalau kamu masih diberesi oleh orang tuamu, ditanggung oleh orang tuamu, kamu bilang, mak saya pikir dulu, berarti kamu tidak taat. Yang harus ada di rumah tangga orang Kristen adalah anak yang taat, bukan anak yang hormat. Artinya, apapun dikatakan oleh orang tuamu, kamu tidak bisa membantah. Nah, jadi itu ada 3 resep dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Ingat, bukan membangun rumah tangga yang sukses, tapi membangun rumah tangga yang bahagia. Apa itu tadi? Pertama, tunduk, sederhana saja. Yang dibutuhkan hanya rasa tunduk. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah rasa kasih sayang yang semakin besar. Dan yang ketiga adalah rasa taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas sapaan firman Tuhan dalam kami membangun rumah tangga yang berbahagia. Biarlah setiap keluarga, suami, istri, dan anak menunjukkan peranannya masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan. Jangan kami campur adukan, karena sering kami salah berpikir bahwa keluarga yang bahagia itu sama dengan keluarga yang kaya. Padahal banyak orang yang kaya tidak berbahagia, bahkan semakin susah. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami dalam menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kami, mengajar kami, mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup rukun, damai, dan bahagia di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa. Terimalah kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian sambil kita mengumpulkan persembahan. Rumah tangga di mana kau bertemu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hari girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.